Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Mesin Konversi Energi, Insinyur Haji Joyo Sumarjo. Di sini saya yang beranggotakan saya Farhan Muid, Muhammad Adi Wijaya, Kudail Gipari, Muhammad Arif Hidayatullah, Imam Wicaksana, Pade Rismayanti, dan Dewi Wahyudi yang akan mempresentasikan yang berjudul Pemanfaatan Thermoelectric Cooler pada Photovoltaic. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan dan tujuan, yang ketiga dasar teori, yang keempat hasil pengujian, yang kelima kesimpulan dan saran. Next. Nah, di sini pada latar belakang energi terbarukan ada tiga, energi terbarukan, masalah suhu, dan solusi TEC. TEC. Yang pertama ini energi terbarukan. Kebutuhan energi meningkat, cadangan fosil menurun, panel surya PV jadi solusi ramah lingkungan, terutama di Indonesia yang memiliki intensitas matahari tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, masalah suhu. Suhu permukaan panel meningkat, bekerja. Kenaikan suhu, penurunan tegangan, keluaran sehingga di efisiensi konversi energi menjadi tidak optimal. Yang ketiga, ada solusi TEC, thermoelectric cooler. Bekerja berdasarkan efek Peltier, memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lain menggunakan arus listrik tanpa refrigeran ukuran kecil. Next. Nah, di sini ada rumusan dan tujuan penulisan. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja TEC dalam menurunkan suhu pada panel PV. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja TEC pada sistem PV. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan efisiensi energi PV setelah menggunakan TEC. Yang ketiga, tujuan penulisan, menganalisis kinerja TEC dalam menurunkan suhu panel PV. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi performa TEC pada PV. Yang ketiga, mengetahui peningkatan efisiensi energi PV setelah menggunakan TEC. Next. Nah, yang ketiga ada dasar teori fotovoltaik atau PV. Cara kerja PV, yang pertama, cahaya matahari mengenai permukaan sel surya. Foton diserap material semikonduktor silikon, elektron berpindah, menghasilkan arus DC. Yang keempat, listrik digunakan langsung atau disimpan baterai. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama, intensitas cahaya matahari. Yang kedua, temperatur panel. Yang ketiga, sudut kemiringan panel. Yang keempat, kebersihan permukaan. Yang kelima, jenis material sel surya. Lanjut. Nah, di sini ada dasar teori TEC dan efek Seebeck. Thermoelectric cooler yang pertama bekerja berdasarkan efek Peltier, yang kedua tersusun dari semikonduktor tipe P dan tipe N, yang ketiga sisi dingin menyerap kalor, sisi panas melepas kalor, dan yang keempat tidak menggunakan refrigeran ramah lingkungan, yang kelima ukuran kecil dan mudah dipasang. Nah, di sini ada efek Seebeck. Tegangan listrik muncul akibat perbedaan temperatur pada dua material berbeda, yang dimana P ada tegangan pol, S koefisien Seebeck, dan delta T beda suhu Celcius. Makin besar delta T, makin besar tegangan yang dihasilkan. Lanjut. Nah, di sini ada hasil pengujian dan analisis, yang dimana ada parameter satuan tanpa TEC dengan TEC. Yang pertama di sini ada temperatur panel, satuannya Celcius, tanpa TEC 58,3, tegangan TEC-nya 43,7. Nah, yang kedua ada tegangan keluaran POC, volt 17,2 di tanpa TEC dan dengan TEC-nya 19,8. Nah, yang ketiga arus keluaran ISC, ampere satuannya. Tanpa TEC 4,81, dengan TEC 4,93. Nah, daya keluaran Pout satuannya watt, tanpa TEC 56,2. Nah, dengan TEC 69,8.
Nah, di sini ada efisiensi panel, di mana satuannya persen, tanpa TEC 11,24, dengan TEC 13,96. Nah, di sini penurunan suhu 14,6 Celsius, efisiensi naik dari 11,20% menjadi 13,96%, daya naik 56,2 sampai 69,8 watt. Lanjut. Next. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di kesimpulan pertama yaitu TEC terbukti menurunkan suhu panel dari 58,3 Celcius menjadi 43,7 Celcius. Yang kedua, faktor kinerja TEC, arus dan tegangan input, perbedaan suhu, sisi panas dingin, kualitas heatsink, dan kondisi lingkungan. Nah, yang ketiga, dari kesimpulan ini, efisiensi PP meningkat dari 11,24% menjadi 13,96%. Yang keempatnya, daya keluaran naik dari 56,2 watt menjadi 69,8 watt. Nah, di sini ada saran. Yang pertama, optimasi jumlah dan konfigurasi modul TEC untuk rasio pendinginan daya paling efisien. Yang kedua, kembangkan sistem kontrol otomatis agar TEC aktif hanya saat suhu panel melebihi batas tertentu. Yang ketiga, integrasikan panas sisi panas TEC untuk aplikasi termal lain atau dalam kurung pemanas air. Nah, yang terakhir, uji dalam jangka panjang dan berbagai kondisi cuaca termasuk analisis biaya dan manfaat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.